Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif, ternyata Kabupaten Cianjur juga memiliki banyak seniman-seniman kreatif yang selalu berkreasi dengan hal-hal yang baru. Tidak hanya batik Cianjur, lampu gentur, ataupun tauco saja. Tapi ada salah satu seni lukis yang masih terhitung langka di Indonesia, juga ditekuni oleh seniman Cianjur. Pemirsa, menggambar menggunakan kuas atau pena mungkin itu merupakan hal yang biasa ya. Tapi ada yang unik nih dengan cara menggambar dengan menggunakan pena yang dibakar. Nah, pena yang dibakar ini dengan cara memakai solder listrik yang ujungnya terbakar. Keterampilan menggambar dan juga membakar ini namanya seni pirografi. Nah, salah satu seniman dari Cianjur, Jawa Barat ini telah memiliki banyak sekali karya dengan menggunakan pirografi. Seperti apa nih kreasinya? Yuk ikuti saya. Saat ini melukis tidak hanya dengan sistem konvensional menggunakan cat air atau cat minyak dan kuas. Beberapa teknik baru telah dicoba oleh seniman-seniman kreatif. Salah satunya adalah melukis dengan bara api. Teknik ini dikenal juga dengan nama pirografi. Assalamualaikum. Iya, Teteh punten ini rumahnya Kang Erik Ihsan. Oh iya, Teteh aku mau tunjuk, mau lihat-lihat tentang boleh lukisan bakar, boleh? Ya. Iya, nuhun. Adalah Kang Erik Ihsan, salah satu seniman lukisan bakar asal Cianjur yang telah menekuni seni lukis ini lebih dari 5 tahun. Berbagai lukisan bakar telah dihasilkan oleh pria berusia 51 tahun ini. Sebelum menekuni lukisan bakar, Kang Erik adalah seniman multitalenta. Bakat alam yang dimilikinya membuat ia mampu melukis, memahat, mengukir, hingga bermain musik, khususnya gitar dan biola. Di rumah sekaligus workshop di kawasan Jalan Siliwangi, Cianjur Kota, saya berkesempatan untuk menemuinya. Kang Erik, Iya. Kang Erik ini saya Iva dari TVRI Jawa Barat. Oh iya. Ini teh lagi ada acara apa nih Kang Teteh di sini teh? Ini biasa seminggu sekali pelatihan keterampilan seni kriya dengan menggunakan solder. Jadi teknik ini namanya pirografi. Oh, pirografi. Oke, jadi memang awalnya ini disket dulu gitu ya? Diseket, Kang? ini ada yang masih diseket. Itu anak-anak itu juga. Nanti setelah betul-betul gambar yang diinginkan baru disolder gitu. Oh gitu, wah menarik banget. Ini jadi pengen nyoba ini Kang, nanti Boleh. Kang mau ikutan nyoba gitu. Boleh. Nanti biasanya kalau awalnya ini bikin sket dulu, terus kemudian diapain nih Kang? Sket yang diutamakan itu bisa sket. Nah, kalau ini mah kan gampang, tinggal ditimpah lagi pakai soldernya gitu. Kalau untuk proses tergantung ukuran, biasanya ini tergantung ukuran. Ukuran makin gede makin lama. Seperti ada di antaranya ada yang 3 hari proses seperti itu, 3 hari. Itu kalau yang kayak sederhana malah sehari bisa 3 atau 4 gitu. Biasanya ini Kang, aku penasaran nih kesulitannya ini apa sih kan? Karena kan ini pakai solder ya Kang. Ya. Nah ini biasanya tantangannya apa sih gitu buat gambar pakai media kayak gini? Sebetulnya nggak ada tantangan, tapi kalau belum pernah nyoba ya, oh kelihatannya ada bara, Iya. pasti takut, padahal nggak apa-apa. Jadi memang harus awalnya di sket dulu Sket gitu ya dulu, Kang ya. Oke. Biasanya kalau Kang Erik sendiri kalau ngegambar emang harus selalu nge-sket dulu Kang Iya. atau langsung gambar gitu Kang? Biasanya diseket, soalnya kalau nggak diseket itu kan proses penyorderan itu lama. Heeh. Nah, takutnya kemana-mana. Kalau udah ada ini mah tinggal ikuti arahan yang sudah diseket gitu. Kalau untuk media untuk lukisannya sendiri kan apa harus dari kayu seperti ini Kang atau misalnya bisa pakai media lain gitu Kang?
pasti harus kayu. Soalnya kan kayu kan kalau dibakar jadi hitam gitu. Kalau di media lain kayaknya nggak bisa. Belum pernah bisa bambu bisa. Oh, pakai bambu bisa ya, Kang? Sejenis. Ya. Pokoknya yang warna-warna terang aja bisa. Oke, wah menarik juga ini. Agak-agak menantang juga ya Kang ya buat saya yang nggak bisa gambar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang nggak punya basic gambar pun bisa Kang? Bisa. Untuk bikin lukisan kayak gini? Ada cara lain ya seperti di grafik gitu. Misalkan sebuah foto nanti di skate, di grafik, di skala gitu nantinya. Bisa itu. Misalnya fotonya kecil di skala dikalikan berapa, di sistem teplak lah gitu kalau bahasanya. Oke. Itu Kang logo Erik. TVRI ya. Nah, ini logo TVRI ini kayaknya masih biasa banget ya Kang Ya. ya. Boleh dong Kang ditambahin sesuatu apa Boleh gitu, Kang? mau bunga atau apa, Nah, kira-kira gimana nih, Kang? misalkan di sini ada apa? Seperti gini misalkan gitu kan. Oke, jadi ada ornamen Misalkan gitu ornamen boleh, bebas lah pokoknya mau apa. ya. Jadi namanya ini ngayoga sebetulnya. Ngayoga itu bahasa Sunda yang dalam arti kata dulu mah batok kelapa dibakar kan keluar bara. Itu ditempelin ke bambu suling, suka bisa itu. Nah sekarang kan repot kalau itu ada asap dan lain-lain. Nah, sekarang saya menciptakan alatnya untuk lebih sederhana, lebih mudah gitu. Oke. Tidak usah harus bakar tempurung kelapa dulu. Berbagai lukisan dan ukiran kayu terpajang rapi di rumahnya, termasuk lukisan bakar. Sebagian besar hasil karya lukisannya adalah lukisan potret atau profil. Sebagai pengganti kanvas, Kang Erik menggunakan media kayu atau multiplex. Beberapa media berasal dari kayu-kayu bekas yang sudah terbuang. Menurut Kang Erik, media kayu ini haruslah benar-benar kering agar nanti lukisan yang dihasilkan rapi, awet, dan tidak rembes. Sementara alat untuk melukis bakar itu sendiri terdiri dari adaptor berkekuatan 45 volt 10 ampere. Adaptor ini kemudian oleh Kang Erik dirakit dengan menggunakan kawat nikelin membentuk solder yang nantinya digunakan sebagai pengganti kuas. Dari adaptor dan solder inilah menghasilkan bara api yang akan diaplikasikan pada media kayu. Warna dasar yang dihasilkan dari bara api solder ini berwarna hitam. Jika ingin berwarna lain, Kang Erik tinggal menambahkan warna dengan cat air atau krayon. Saya jadi penasaran ingin mencoba lukisan bakar. Jadi kan belajar ngeblok dulu, kalau udah bisa ngeblok pasti narik garis juga bisa. Coba. Jadi kayak mau warnai gitu ya Kang? Iya, misalkan ini kan di belakang garis itu ya, gini gitu. Nah, gitu. Oke, kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panas juga ya Kang ya. Nah, pelan-pelan. Seperti mewarnai kan nggak boleh keluar garis. Ya, wah jadi kembali ke pelajaran SD ya Kang ya? Jangan keluar garis. Ini harus agak ditekan atau gimana Kang? Nggak usah. Oh, nggak harus. Yang dilambatin aja. Oh, dilambatin. Dilambatin tapi pelan itunya. Nah, kayak gitu. Terus mundur aja sistemnya. Gitu. Oh, gini sih, oh,
Nah gitu. Oh, jadi ada tekniknya juga ya untuk. Walau awalnya takut panas, ternyata melukis bakar cukup mengasyikkan juga. Walau saya hanya tinggal menembakkan solder di atas sketsa yang dibuat, namun karena masih amatiran, ya butuh waktu lama. Wah, ternyata pemirsa ini jauh berbeda juga ya dengan teknik yang biasa ini. Kalau Kang Erik sendiri ini terinspirasi dari batok kelapa yang dibakar gitu. Ternyata Kang Erik sangat kreatif dan mengkreasikannya dengan medium yang berbeda seperti yang barusan saya kerjain. Wah, ini Kang Erik ternyata dilihat ini kayak mudah gitu ya, tapi ternyata kalau untuk pemula masih agak-agak rumit gitu ya, harus ada teknik-teknik tersendiri. Oke. Kalau untuk gambar ini saya percayain ke Kang Erik aja kali ya Kang ya, nanti minta diberesin gitu Kang, pokoknya gimana Kang Erik lah ya, sebagus menurut Kang Erik. Oh iya. Kang Erik, by the way kalau Kang Erik kan dulu itu untuk biasanya untuk melukis wajah ya Kang ya. Nah ini ada nggak Kang karya-karya yang lagi dikerjain Kang Erik nih? Kebetulan sosok pakai ini ya, dibakar. Oh ini tuh dari foto Kang atau Akang melukis sendiri? Foto. Ya dari contohnya dari foto, dari handphone atau di sket. Ya kayak gini tadi. Iya. Persis sama gini langsung di arah. Jadi cahaya-cahayanya ini tinggal cahaya-cahayanya belum. Oh gitu. Kang ini kan beda warna ya, ini hitam terus ada warna ini kayak kan gold gitu Kang. Berhubung yang pesannya kan bajunya pengen yang hitam. Sementara kan kalau yang hasil dari bakaran itu tetap coklat warnanya. Iya. Ya udah pakai cat sebagian gitu. Oh gitu. Ya. Dikombinasikan antara cat dengan hasil bakaran. Kalau ini kan rambutnya kebetulan warnanya gini. Coklat gini gitu. Oh, ini sampai sedetail ini ya Kang ya untuk tekstur rambutnya pun gitu ya. Oke. Ini kalau untuk menggambar segini berapa lama tuh Kang kerjainnya Kang? Paling 1 jaman, 1 jam. Gimana ini saya sih kalau diterus-terusan kan 1 jam. Kadang-kadang terapok kan bisa panas, berhenti dulu gitu. Kalau diterusin mah 1 jam selesai sebetulnya. Wah luar biasa, ini menurut saya rumit sekali ya Kang ya. Apalagi kalau untuk detail-detail rambutnya gitu ya Kang ya. Ada highlightnya gitu ya. Oke. Silakan Kang, mau diterusin ya? Iya, siap. Siap. Yang penting udah dapat karakter ininya aja, matanya gitu. Ya kan biasanya kalau wajah itu paling sulit bagian apanya sih Kang yang biasanya untuk bisa diwarnai? Kalau untuk ini efek-efek ini yang bikin karakter mata. Kalau lukisan foto itu kan lebih ke karakter matanya, bibirnya, hidungnya. Iya. Kalau yang 3 ini nggak mirip atau 4 ini yang nggak mirip ya otomatis gagal gitu, nggak mirip. Kalau sebetulnya teknik ini nggak terlalu rumit, asal bisa menggambar aja. Asal berani sih kalau pakai soldernya mah gitu ya Kang ya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk lukisan wajah memang harus diperhatiin juga komposisinya, harus simetris juga gitu ya Kang ya. Jadi nggak miring sebelah atau besar sebelah. Gitu. Misalkan hidungnya gede sebelah kan, takutnya gitu kan. Yang harus diperhatikan teh antara ini aja, antara mata, hidung dan bibir. Gitu. Karena karakternya ada di situ sih. Kalau misalkan benjol sedikit kepala, tapi kan walaupun kayak bikin ini karikatur, walaupun badannya gimana kan, yang penting ini kan mukanya ya. Fokusnya di 2 mata, 1 hidung dan 1 bibir gitu. Udah di sini mah udah dapat semua. Jadi bisa gitu. Yang lain baru ininya juga bisa, asal betul-betul memperhatikan kemiripan matanya, kok matanya agak begini, agak terlalu turun atau terlalu naik gitunya. Seperti itu. Seperti dihilangin ini aja titik yang putih ini, itu beda, jadi berbeda.
berbeda dengan contoh gitu pasti. Wah pemirsa, ini ternyata untuk membuat lukisan sebuah potret diri ya, ternyata banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, terutama untuk di bagian wajahnya nih, seperti bagian mata, kemudian hidung dan juga mulut. Ini harus simetris dan juga komposisinya harus pas, karena bagian wajah ini sangat menggambarkan karakter dari orang yang memesan tersebut. Jadi kalau misalnya berbeda dikit itu pasti kecewa gitu ya, jadi hasilnya harus diulang lagi gitu. Dan memang banyak sekali hal yang harus diperhatikan nih untuk membuat potret ini seperti ini. Dan ini hasil karya Kang Erik. Wah, luar biasa banget ya. Melukis dengan teknik pirografi ini memang diperlukan dasar melukis, terutama dalam membuat sketsa. Selain itu, kita harus hati-hati dalam menggunakan solder agar tidak terkena tangan. Namun, menurut Kang Erik, selama ini akan aman-aman aja jika kita hati-hati. Tidak heran, banyak anak-anak muda, terutama pelajar SMK, yang berminat belajar lukis bakar ini dengan Kang Erik. Kakak boleh atuh rada maju, ini yang baru selesai bikin sketsa ya, ke sini lagi bikin apa ini teh sketsanya teh? Kaligrafi. Aku lihat ya teh. Doa apa itu teh? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sok gimana Kang? Boleh dinilai dulu. Nanti ini kan ini huruf biasa ya. Kalau seni grafinya belum kena, tapi masih huruf biasa ini. Kalau seni kaligrafi itu bisa ininya gimana gitu, didesain kayak gini nih seni kaligrafi ini. Nah, kalau jenis seni kaligrafi itu seperti gini. Oh, oke. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau ini nanti bagusnya diapain nih Kang? Ditambahin apa nih? Itu paling ditebelin. Ditebelin lagi ya? Ditebelin itunya apa? Hurufnya. Wah, ini kalau kecil banget gini jadi harus lebih gede. Perhatikan lagi ya Kang ya? Jadi ini masih huruf biasa ya. Jadi lebih dibikin hidup lagi gitu ya Kang ya. Jadi jangan terlalu kecil juga karena nanti bisa menyulitkan saat dilukis pakai solder itu ya. Jadi Kang, kan ya? ini kekuatan ketajaman ininya terbatas ya. Iya. Paling tajam segini, enggak ini. Jadi jangan terlalu berdempetan gitu. Dempet. Ini kan ini terlalu berdempet, berarti ngambilnya ke sini gitu. Jadi tetap harus memperhatikan komposisi tadi ya Kang ya. Dalam sehari, rata-rata Kang Erik bisa menghasilkan 5 hingga 6 lukisan bakar berukuran kecil. Peminat dapat memesan lukisan unik ini sesuai dengan keinginan atau mengirimkan foto sketsa wajah melalui media sosial. Peminat lukisan bakar Kang Erik datang dari berbagai daerah di Indonesia. Satu lukisan Kang Erik mematok harga mulai dari 100.000 hingga 1 juta rupiah tergantung ukuran dan kerumitan lukisan. Oke nih Kang Erik, kita tinggalin dulu ya. Ini Akang Teteh yang lagi berlatih. Sekarang saya mau kepo lagi nih Kang. Ini kan begitu saya masuk banyak banget ada karya-karya seni gitu ya di dinding. Aku mau nanya-nanya dong, boleh ya Kang? Boleh. Pertama yang ini nih kayak apal, ini di mana ya Kang? Kayak familiar gitu Kang. Itu kalau kita ke Sukabumi itu kelewatan.
kalau pakai kereta itu namanya terowongan Lampegan. Oh, oke, iya. Nah, ini persis saya sket di situ, tapi dijadikannya di rumah. Nyeketnya langsung di situ. Tapi sebetulnya kalau yang sekarang udah dirubah pas itunya, palang atasnya itu pilarnya itu udah dirubah, ditinggiin dikit. Ini masih yang asli yang dulu. Jadi saya suka yang aslinya yang pertama gitu. Yang orisinalnya. Yang original yang gitu pertama ya, seperti Kang, ya? gini gitu. Terus nuansanya sepia gitulah. Rada-rada jadul gitu. Oke, jadi sangat mewakili kesan masa dulu Masa ya, dulunya, gitu ya, tempo iya. dulunya. Ini berapa lama Kang untuk bikin lukisan yang Lampegan ini, Kang? Kalau ini mah seminggu sih. Oh, seminggu? Nggak diporsir waktu, tapi ini seminggu Oh, seminggu. prosesnya ya. Oke, dari awal sketsa sampai beres jadi Sampai beres, dipajang. ya. Oke, ini pesanan atau Akang iseng bikin sendiri itu gimana, Kang? Ini sebetulnya pesanan Ibu Ingrid Kansil, Aha. istrinya Pak Sari Pasan. Aha. Nah, belum diambil itu. Oh, belum diambil. Belum diambil sampai sekarang. Mungkin ngedengarnya nanti ya. Ini bahwa lukisannya udah beres gitu. Oke, dan ini prosesnya cuma seminggu ya, Kang, ya? Ya. Dengan nuansa-nuansa tempo dulu gitu Ya. yang khasnya. Oke. Kalau di sebelahnya ini ceritanya gambar apa? Ini mah hanya sungai biasa. Oh, sungai Pemandangan biasa ya. inspirasi aja ini. Hasil lukisan bakar karya Kang Erik terlihat unik dan menarik. Menurut Kang Erik, melukis dengan bara api solder ini lebih ekonomis karena saat ini harga cat air atau cat minyak dan kanvasnya lumayan menguras isi dompet. Wah, ada 3 nih. Dan ini sama-sama juga dilukis bakar ya, pemirsa. Lihat nih. Detail banget ya. Pas banget untuk souvenir atau mungkin hiasan di dinding. Selain lukisan bakar, Kang Erik juga rajin memahat limbah-limbah kayu-kayu solid seperti mahoni dan jati untuk dibuat menjadi karya-karya ukir bernilai seni tinggi. Iya, Kang Erik, ini kan selain ada lukisan 2 dimensi juga, gini saya ngeliat ada yang 3 dimensi. Terus saya lihat ini kok mirip sih, Kang, dengan warna-warnanya ini ya, dengan yang ada di belakang kita. Ini teknik pewarnaannya sama gitu, Kang, dilukis di bakar iya. atau gimana? Di sket dulu, kita lihat di gambar, belangnya seperti apa, nanti digambar dulu pakai pensil, sama disolder lagi gitu. Oh, ini disolder satu-satu, detail gitu ya, Kang, ini ya? Oke. Ini juga rencana macan tutul rencana nih. Ini tuh, oke. Kang, ini ada kesulitannya nggak sih, Kang, antara yang 2 dimensi dengan ini menggambar 3 dimensi, itu ada bedanya nggak tuh? Tentu jauh berbeda gitu. Karena kan kalau 3 dimensi itu harus dibentuk dulu gambar binatang atau apa gitu. Nah ini kan udah tinggal papan, tinggal digambar langsung. Kalau ini dibentuk dulu, bentuk mau binatang apa gitu. Nah, baru setelah beres di sket, disolder gitu. Oke. Lebih lama sih sebetulnya. Lebih lama ya? Ini nyoldernya aja segini 3 hari ini. Oh, nyoldernya doang ini, Kang, 3 hari. 3 hari ya. Kalau proses keseluruhannya dari mulai Nah, bikin sampai beres ini berapa lama? Seminggu. Ini 3 hari ya, hampir 2 minggu lah. Oke, Sampai finishing gitu. sampai finishing ini 3 minggu untuk jadi segede nih, Iya. gitu ya, Kang, ya. Oke, wow, jadi memang selain lukisan 2 dimensi, Kang Erik juga ini mengaplikasikannya di dalam bentuk 3 dimensi seperti ini ya. Wah, luar biasa sekali pemirsa, ini satu karya yang luar biasa dengan kreativitas yang sangat apik juga, dan tentunya kreasi yang bukan main-main gitu ya, sangat diseriusin, bahkan waktu pengerjaannya pun
Luar biasa, 3 minggu pemirsa, keren banget. Kedepannya, Kang Erik berharap akan banyak anak muda yang berminat menekuni seni lukis bakar ini. Karena terbukti, seni ini bisa diandalkan untuk menyalurkan bakat, seni, dan juga bisa dijual dalam bentuk produk-produk bernilai ekonomis. Nah pemirsa, kreasi yang unik, out of the box dan juga beda dari kreasi seni lainnya akan selalu menjadi daya tarik bagi para peminat seni dan juga para kolektor. Makanya jangan pernah lelah untuk selalu mencari hal yang unik dan juga langka. Demikianlah Sang Kreator edisi hari ini. Saya Hanifah Paramita undur diri. Sampai jumpa.